kita isi dengan penjelasan terkait dengan program Tapera dan untuk nanti ada sedikit penjelasan terkait pengisian data Sitara dari yang seperti yang sudah disampaikan di sambutan Pak Kabak tadi, bahwa di Kementerian PUPR itu kita masih 91% yang belum mengisi. Jadi bukan yang sudah, tapi yang belum mengisi data Sitara itu di Kementerian PUPR masih 91%. Untuk di Bina Marga sendiri, untuk yang mendaftar saja, yang mendaftar itu baru 14%. Jadi masih ada 87% yang belum mendaftar di aplikasi Sitara. Nah, untuk yang sudah mendaftar dan mengisi itu baru 8%, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada di antara 14% itu ada yang sudah mendaftar tapi tidak diisi data-data dirinya, data-data di dalam sistemnya, data terkait data dirinya belum di-update. Nah, itu yang sudah ngupdate baru 8% dari 6.000, sekitar 500 orang sudah. Nah, di sini sudah hadir di antara kita ada Ibu Intan Amalia dari BP Tapera sebagai Relationship Manager. Iya, betul ya Ibu Intan ya. Ya, nanti Bu Intan ini yang akan memandu kita terkait apa sih itu Tapera dan apa pentingnya Tapera, mengapa kita harus mengisi Sitara tadi, dan apa fungsinya ke depannya. Mungkin seperti itu. Mohon bisa diperhatikan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di sesi diskusi. Untuk itu mungkin izin Ibu Intan ya. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup terdengar Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Terdengar ya. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan diri. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Amalia. Betul, saya Research Manager di Divisi Akustik Kepesertaan, satu tim dengan Pak Barik. Izin Pak Rubio selaku Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Bina Marga dan teman-teman dari pegawai dari Bina Marga. Saya ini sekaligus buka, sekaligus saya present, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena barusan Pak Barik informasi kalau beliau dipanggil meeting Bapak Komisioner, jadi belum sempat membuka. Nanti kalau misalnya sudah selesai bisa ikut gabung join, seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan langsung informasikan. Jadi memang kami sebenarnya sudah sangat sering sekali mungkin ya menginformasikan terkait dengan program tabungan perumahan rakyat ini ke teman-teman Kementerian PUPR gitu ya, baik dari Dirjen Bina Marga ataupun yang lainnya. Jadi izin nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya Bapak Ibu ya, nanti biar bisa disampaikan saat saya melakukan presentasi seperti itu. Boleh dilanjut untuk layarnya? Ya, baik. Sebenarnya betul seperti apa yang diinformasikan Pak Rubio gitu ya. Jadi kenapa kita namanya tabungan perumahan rakyat? Ini karena memang tugas kami adalah supaya teman-teman di seluruh Indonesia, warga negara Indonesia itu punya rumah, terutama untuk teman-teman ASN. ASN dalam hal ini baik teman-teman PNS atau seperti yang diinformasikan Pak Rubio tadi ada teman-teman P3K. Jadi teman-teman itu punya banyak kesempatan selama jadi peserta Tapera, itu punya kesempatan untuk mempunyai rumah seperti itu. Boleh di next.
Jadi persyaratannya akan saya informasikan di slide-slide berikutnya ya teman-teman. Jadi di sini kita informasikan lagi, mungkin teman-teman belum terinfo apa sih BP Tapera. Tadi Pak Rubia juga sudah info. Dulu namanya Bapetarum, betul. Dulu namanya Bapetarum, dan setelah ada likuidasi, jadi sama kayak Askes ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu ada Askes jadi BPJSKS, lalu ada Jam Sostek, sekarang jadi BPJS Sostek. Nah kami dulu memang namanya Bapetarum. Nah sekarang namanya BP Tapera. Dan adapun landasan hukum Tapera itu sendiri adalah berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Lalu ada PP di 2020, yaitu tujuan adalah memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau. Jadi memang nantinya semua orang bisa mencari rumah tuh ya di Tapera seperti itu. Nah, untuk azas pengelolaan Tapera sesuai dengan Undang-Undang dan PP, kami ada 12 azas pengelolaan. Namun yang perlu kami informasikan kepada teman-teman semua peserta Tapera, dalam hal ini ASN, baik itu PNS ataupun P3K dari PUPR, khususnya di Direktorat Jenderal Bina Marga. Ini adalah ada 12 azas, kami informasikan ada kegotong royongan, ada kemanfaatan dan sebagainya. Cuman yang perlu kami sampaikan detail adalah yang pertama kegotong royongan. Jadi memang ada subsidi silang di dalamnya. Jadi nanti yang memperoleh yang menjadi peserta itu adalah teman-teman yang memang sudah berpenghasilan, itu wajib menjadi peserta. Dalam hal ini salah satu adalah segmen ASN. Nah, tapi untuk yang mendapatkan rumah memang ada kriterianya. Kriterianya adalah teman-teman MBR atau yang berpenghasilan maksimal 8 juta. Itulah yang kita berikan pembiayaan perumahan Taperanya. Nah, atas kegotong royongannya di mana adalah ada subsidi silang. Jadi teman-teman yang di atas 8 juta adalah membantu secara nggak langsung nih teman-teman untuk mendapatkan rumah, yaitu teman-teman yang penghasilannya maksimal 8 juta. Seperti itu kira-kira. Jadi ada subsidi silang di situ. Jadi semua peserta atau semua berpenghasilan menjadi peserta, tapi hanya peserta yang MBR saja yang mempunyai pembiayaan atau yang mendapatkan manfaat pendidikan rumah. Nah, lalu yang ketiga yang perlu kita sampaikan adalah yang azas ketiga di Nirlaba. Nirlaba itu karena kami tidak hanya memberikan pembiayaan perumahan, kami juga judulnya tabungan ya, tabungan perumahan rakyat. Kami juga ada kewajiban teman-teman peserta untuk menabung. Nah, menabungnya seperti apa sesuai dengan PP. Kembali lagi acuan kami semua adalah undang dan PP. Menabungnya itu adalah menyimpan jangka panjang, mirip seperti JHT-nya BPJS-TK, teman-teman, di mana nanti pemanfaatan dan imbal hasilnya akan diterima pada saat pensiun. Jadi kalau tadi Pak Rubio informasikan bahwa boleh ditanya tuh misalnya ke Pak Barik dan timnya kira-kira di tengah jalan bisa diambil atau tidak untuk tabungannya atau simpanannya, izin itu tidak bisa karena akan memang sesuai dengan Undang-Undang dan PP nanti akan dikembalikan pada saat pesertaannya berakhir. Kapan pesertaannya berakhir yaitu pada saat yang bersangkutan pensiun, dalam hal ini teman-teman ASN seperti itu. Nah, disimpannya seberapa besar dan seberapa tinggi yieldnya atau bunganya itu sesuai dengan PP. Kembali lagi ada informasi di PP bahwa simpanan yang disimpan oleh teman-teman peserta Tapera itu wajib kami pupuk atau kami kembangkan itu minimal sebesar deposito bank pemerintah, itu minimal gitu ya. Jadi memang kami tidak boleh mengurangi nominalnya, jadi kami harus selalu menaikkan dan tidak boleh yang namanya nilainya itu di bawah nilai bunga deposito bank pemerintah, itu sudah di state di PP. Jadi memang kami harus kembangkan. Nah, untuk instrumen keuangannya seperti apa kita kembangkan nanti di pasar obligasi seperti itu. Walaupun sebenarnya ada banyak sih Bapak Ibu untuk pengembangannya, tapi memang yang lebih aman adalah di pasar obligasi dan nilainya adalah flow rate atau rata. Jadi tidak akan turun dan akan mengikuti perkembangan bunga tersebut. Jadi dijamin bahwa memang angka atau nilainya tidak akan berkurang dari simpanan yang akan disimpan oleh Bapak Ibu.
Nah, untuk azas yang berikutnya yang perlu kita informasikan adalah azas portability. Nah, di mana azas portability ini nanti masing-masing peserta itu akan diberikan nomor kepesertaan yang menempel di NIK, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu pensiun pun, karena kami ada segmen peserta pekerja mandiri, jadi kalau Bapak Ibu ini masuk ke segmen peserta pekerja ya, karena kan memang ada menerima penghasilan atau gaji. Nah, sedangkan kami ada yang namanya segmen peserta pekerja mandiri atau informal. Jadi apabila nih Bapak Ibu udah pensiun di umur 56 misalnya, tapi masih pengen berkarya, masih pengen berpenghasilan, terus pada saat pensiun ternyata dirasa, ternyata setelah saya pensiun dana saya cair nominalnya gede juga ya kalau nampung di BP Tapera misalnya. Nah, itu Bapak Ibu dengan nomor peserta yang sama, yaitu di azas portability ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke peserta di Tapera. Namun bukan sebagai peserta pekerja, tapi sebagai peserta pekerja informal atau mandiri. Nah, itu bisa. Jadi menabung lagi, dikembangkan lagi, tapi hanya bisa maksimal 58. Karena sekali lagi BP menginformasikan untuk peserta pekerja mandiri itu maksimal 58 tahun masa pensiunnya, seperti itu. Jadi memang kalau untuk sebagai informasi Bapak Ibu, selama ini teman-teman dari ex Bapak Tarum, jadi Bapak Ibu ini kan dulunya memang dari PNS Bapak Tarum ya, dimana memang kalau misalnya masih ada saldo itu pasti akan menjadi saldo awal di Bapak Tapera. Jadi kalau Bapak Ibu izin sudah masih ada saldo di BP Tarum, itu menjadi saldo awal di BP Tapera. Nah, di saldonya di BP Tapera ini tetap kami pupuk, tidak kami biarkan Bapak Ibu, tetap kami pupuk sesuai dengan PP, harus minimal sebesar bunga deposito pemerintah. Nah, perhitungannya selama ini sih per tahunnya bisa 3,5% minimal. Nah, kalau misalnya bank pemerintah kan sebenarnya sekitar 3% ya. Nah, kami memang karena mengacu pada PP, jadi pengembangannya pun juga harus lebih tinggi daripada deposito bank pemerintah. Oke, saya lanjut di slide. Berarti di tujuan Tapera ini yaitu menghimpun dan menyediakan pulau jangka panjang. Jadi memang teman-teman harus menabung ya, sebenarnya harus menabung, dan ini memang dana murah, menabungnya itu sangat ringan sekali. Nanti persentasenya akan saya informasikan dan tetap nanti akan kami kembalikan pada saat masa berakhir atau pensiun, di mana di menabung ini teman-teman peserta yang mempunyai kriteria MPR itu punya manfaat pembiayaan perumahan, sehingga nanti kebutuhan perumahannya dapat terjangkau karena dengan bunga yang sangat murah, nanti kami informasikan bunganya, dan cicilan yang sangat panjang untuk teman-teman yang masih panjang produktifnya bisa langsung dimanfaatkan juga. Programnya nanti pas di slide berikutnya. Nah, sebagai belum slide-nya balik lagi izin. Nah, sebagai informasi lagi Bapak Ibu, untuk Komite Tapera, jadi kalau di instansi-instansi lain mungkin namanya Dewan Pengawas ya, atau Dewas. Kalau kami ini ada Dewasnya adalah Komite Tapera, jadi kami di bawah 5 instansi, yaitu diketuai oleh Bapak Menteri PUPR, lalu anggotanya ada Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, jadi OJK juga karena ada unsur keuangannya, transaksinya, dan ada unsur profesional. Jadi memang kami di bawah 3 kementerian dan 2 instansi lainnya gitu Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, BP Tapera sebenarnya PNS bukannya ya mungkin seperti ya PNS kali ya, karena memang kami under 3 kementerian dan OJK dan profesional Bapak Ibu. Nah, lalu secara struktural kalau misalnya di instansi mungkin ada informasi seperti pemimpin tertingginya adalah direktur utama gitu ya. Kalau kami pemimpin tertingginya namanya komisioner. Nah, di bawah komisioner kami ada 4 deputi, yaitu deputi komisioner bidang pengarahan dana, deputi komisioner bidang pemupukan, deputi komisioner bidang pemanfaatan, dan deputi komisioner bidang hukum dan administrasi. Jadi secara struktural pemimpin tertinggi kami ada komisioner dan 4 deputi komisioner. Nah, adapun mitra kelembagaan sudah pasti nih dari teman-teman Kementerian PUPR ya, karena memang komite kami adalah diketuai dari Bapak Menteri PUPR. Lalu ada keuangan sendiri, Kementerian Dalam Negeri, BKN dan lain sebagainya. Mitra bisnis dan strategisnya pun sudah kami lengkapi karena memang ada transaksional, ada noda, postur OJK atau simpanan instrumen keuangan. Baik, slide berikutnya.
Ya. Nah, ini kami juga perlu informasikan ke teman-teman di Bina Marga, apa sih perbedaan Bapak Tarum PNS dan BP Tapera, seperti itu ya. Nah, kalau dulu Bapak Tarum itu hanya pesertanya PNS saja. Jadi hanya PNS saja. Nah, karena memang sudah dilikuidasi, sudah berubah menjadi BP Tapera, dan manfaatnya ini dari Komite Tapera menginformasikan jangan manfaatnya hanya dirasakan PNS nih, harus dirasakan oleh semua yang berpenghasilan. Oleh karena itu kita segmentasi. Jadi ada yang ASN, ada yang non ASN. Nah, ASN-nya terdiri dari P3K dan PNS dan P3K. Sedangkan untuk non ASN-nya kami ada segmentasi yaitu TNI, Polri, BUMN, BUMD, pekerja mandiri, pekerja swasta. Jadi memang semua, jadi kewajiban menjadi peserta PERA itu adalah semua yang berpenghasilan. Itu wajib untuk dijadikan peserta PERA. Nah, perbedaan yang kedua yaitu di besaran simpanan. Nah, kalau dulu teman-teman PNS dari ex Bapak Tarum ya, dari teman-teman Bina Marga, salah satunya, simpanan Bapak Tarumnya itu berdasarkan golongan. Jadi kalau misalnya golongan 1 ya berarti potongannya 3.000. Kalau golongan sampai 4 adalah potongannya 10.000 ya. Jadi hanya berdasarkan golongan dan itu hanya menabung. Jadi tidak dipupuk ya Bapak Ibu ya, hanya menabung. Nanti kalau misalnya sudah pensiun jadi tinggal dikalikan saja berapa tahun di golongan tersebut dan berapa tahun aktifnya sebagai PNS, lalu itu yang diterima pada saat pensiun. Oleh karena itu kalau misalnya teman-teman yang belum pernah mengambil Bapak Tarumnya, yang waktu itu ada bantuan uang muka belum pernah diambil pun, biasanya masih ada saldo nih di BP Tapera. Nah, nanti teman-teman bisa saya bantu untuk update, bisa cek sebenarnya saya punya saldo berapa sih gitu ya. Nah, nanti bisa dicek di Tapera Mobile atau di sitara.tapera.go.id portal peserta. Oh, ini loh ada saldonya ya. Nah, biasanya saldonya itu paling banyak sekitar 6 atau 7 juta saja. Adalah sudah berapa tahun bekerja. Karena memang besaran simpanan pada saat itu hanya berdasarkan golongan. Nah, untuk BP Tapera, untuk saat ini sih memang belum ada pemotongan ya Bapak Ibu ya. Tapi sesuai dengan Undang-Undang dan PP, besaran simpanannya itu adalah 3%. Jadi sudah ditentukan 3% dari gaji atau upah atau penghasilan. Di mana memang 2,5-nya itu dari pekerja, yaitu dari gaji Bapak Ibu nanti. Nah, 0,5%-nya dari masing-masing instansinya. Jadi memang ada subsidi 0,5%. Nah, nanti totalnya 3% ini ditambah pengembangan atau imbal hasilnya yang saat ini rate-nya sekitar 3,5%. Jadi nanti pada saat pensiun yang diterima adalah sebesar 6,5%. Seperti itu. Kira-kira seperti itu perhitungannya. Nah, kalau yang PNS yang Bapak Tarum, yang besaran simpanan ini, informasi lagi bahwa potongan Bapak Tarum atau Taprumnya itu sudah berhenti ya Bapak Ibu ya per Agustus 2020. Jadi boleh dipastikan bahwa sudah per Agustus 2020 Bapak Ibu sudah tidak dipotong Bapak Tarum lagi. Karena kan memang sudah likuidasi ke BP Tapera. Nah, sekali lagi kami informasikan saldo awalnya itu menjadi saldo di BP Tarum itu menjadi saldo awal di BP Tapera. Nah, kalau untuk yang Tapera, saat ini memang belum ada potongan, jadi kami tetap informasikan bahwa ada 3% dan nanti potongannya kalau sudah ada terbit PMK terbaru terkait dengan kapan berlakunya potongan untuk BP Tapera. Nah, perbedaan ketiga dari manfaat Bapak Ibu. Kalau manfaatnya ini, kalau di Bapak Tarum, Bapak Ibu mungkin sudah pernah menerima atau merasakan bantuan uang muka. Nah, ada pun juga bantuan tabungan perumahan cuma-cuma. Ada 3 waktu itu kalau nggak salah pilihannya. Jadi ada bantuan uang muka atau BUM, lalu ada tambahan bantuan uang muka, ada pun ada pengembalian akumulasi. Nah, kalau yang sekarang